Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang terhormat Dr. Kabi Hanif Tujuh Gumiga selaku dari Direktur Utama Istana Pesantren Supercamp Al-Quran Lariban Hidah, dan tak lupa juga Dewan Muzimatul Hasanah atau Museum selaku dari Kepala Madrasah Sanawiyah Al-Quran Lariban Hidah, dan tak lupa juga Dewan Mus'afilai Jahara selaku dari Kepala Madrasah Aliyah Al-Quran Lariban Hidah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kali ini saya Zafar Azara dari kelas 8 MTS Al-Quran Lariban Hidah akan mempresentasikan tentang pelajaran PPKN tentang komitmen kebangsaan. Oke. Jadi pengertiannya itu yang pertama terdapat apa sih semangat nasionalisme? Semangat nasionalisme itu adalah dorongan kuat dalam hati dengan mencintai, membela, dan memajukan bangsa yang disebut juga dengan semangat nasionalisme. Nah, sedangkan kita juga ada yang namanya sikap patriotisme. Apa sih sikap patriotisme itu? Sikap yang rela berkorban dengan segalanya, dari harta, nyawa, dan juga segalanya. Nah, yang kedua terdapat apa sih komitmen kebangsaan? Komitmen kebangsaan itu adalah ikrar, janji, dan juga ketertarikan yang harus dikerjakan. Nah, semangat dan juga komitmen para pendiri. Jadi para pendiri itu juga mempunyai komitmen dalam kebangsaan. Yang pertama itu dapat mengutamakan persatuan dan juga kesatuan. Yang kedua itu dapat rela berkorban. Dan yang ketiga itu dapat cinta tanah air. Dan yang keempat itu terdapat solidaritas dan juga jiwa sosial. Dan yang terakhir itu dapat jiwa toleransi. Nah, karena seorang pendiri itu mempunyai caranya masing-masing untuk menjaga sebuah itu. Nah, dalam ini juga terdapat bentuk dan juga wujud komitmen. Yang pertama itu terdapat Pancasila, yang kedua terdapat UUD 1945, yang ketiga terdapat NKRI, yang keempat itu terdapat Bhinneka Tunggal Ika. Jadi yang pertama itu terdapat Pancasila. Nah, Pancasila ini adalah agar kita itu tetap bersatu tanpa membeda-bedakan yang lain-lain. Jadi kami saja bersatu, tetap teguh, bercerai kita over lah. Nah, kalau misalnya UUD 45 ini itu menjelaskan karena agar kita itu tetap bersatu juga sih, sama aja. Nah, yang ketiga itu dapat NKRI, di mana kita tuh untuk menjaga kesatuan wilayah Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Yang terakhir dapat Bhinneka Tunggal Ika, yang agar kita itu bisa berada dalam lingkungan yang tidak memandang ras, suku, dan juga yang lain-lain. Nah, yang terakhir dapat mewujudkan komitmen pelajar. Dan cara ini kita bisa melakukan komitmen kita sebagai pelajar. Yang pertama itu dengan di lingkungan sekolah, yang kedua itu lingkungan masyarakat, yang ketiga terdapat sebagai bangsa. Yang pertama itu terdapat sebagai di lingkungan sekolah, seperti mentaati peraturan, mengikuti upacara, dan juga aktif dalam sebuah organisasi di sekolah. Yang ketiga terdapat lingkungan masyarakat, itu seperti menjaga kebersihan lingkungan, menghormati orang yang lebih tua, dan juga aktif mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan sekitar. Dan sebagai bangsa itu seperti bangga menggunakan produk negeri, juga mempelajari budaya dan bangga terhadap budaya kita sendiri. Saya kira sudah cukup presentasi saya kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.